Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik, dan juga yang kami hormati seluruh masyarakat yang mengikuti press release pagi ini. Saya didampingi oleh Pak Wamen Keuangan, Pak Thomas Jiwandono, dan Ibu Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ibu Mari Pangestu. Dan kami dari Washington, tadi kami telah bertemu dengan Secretary of Commerce, Howard Lutnick, dan juga United US Treasury Trade Representative Mr. Ambassador Jamison Greer, dan akan ada rencana pertemuan dengan Secretary Treasury minggu depan terkait dengan pengenaan tarif dari Amerika. Dan kemarin Menteri Luar Negeri Pak Sugiono bertemu mitra Secretary of State Marco Rubio. Jadi pemerintah Indonesia secara aktif mengakses pejabat yang terkait di Amerika Serikat ini sebagai kelanjutan daripada yang sudah disampaikan kepada USTR, Secretary of Commerce dan Secretary of Treasury, di mana posisi Indonesia untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, dan alhamdulillah respons dari pejabat yang dikirim itu relatif cepat. Kami sudah ber-Zoom video hari Senin yang lalu dan dengan Secretary of Commerce Mr. Howard Lutnick, dan dari hasil pembicaraan, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang diterima lebih awal. Jadi ada beberapa negara lain yang sudah juga berbicara dengan pemerintah Amerika Serikat, antara lain Vietnam, Jepang, dan Italia. Nah, tentunya pembahasan ini guna mendiskusikan opsi-opsi yang ada terkait kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang kita berharap bahwa situasi daripada perdagangan yang kita kembangkan bersifat adil dan berimbang. Nah, delegasi Indonesia tadi dalam pembahasannya, baik dengan USTR maupun Secretary of Commerce, berlangsung secara hangat, cair, dan juga konstruktif. Dari pembahasan tadi ada beberapa hal yang diusulkan oleh Indonesia seperti yang sudah disampaikan di dalam surat resmi, bahwa Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, antara lain LPG, kemudian juga crude oil dan gasolin. Juga Indonesia berencana untuk terus memberi produk agriculture, antara lain gandum, soybean meal, dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika. Kemudian Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia, dan tentunya ada hal-hal yang terkait dengan perizinan dan insentif yang dapat diberikan. Indonesia juga menawarkan kerjasama terkait dengan mineral strategis atau critical mineral, dan juga terkait dengan mempermudah terkait dengan prosedur daripada import untuk produk-produk, termasuk produk hortikultura dari Amerika. Kemudian seperti dalam kerjasama antar negara di sektor investasi, Indonesia mendorong agar investasi dilakukan secara
business to business. Indonesia juga mendorong pentingnya perkuatan kerjasama di sektor pengembangan sumber daya manusia, antara lain untuk sektor pendidikan, sains, teknologi, engineering, matematika, ekonomi digital, serta tentu Indonesia juga mengangkat terkait dengan financial services yang lebih cenderung untuk menguntungkan negara Amerika Serikat. Nah, penerapan tarif yang lebih kompetitif dengan negara-negara yang juga bersaing dengan Indonesia. Saat sekarang untuk produk ekspor utama Indonesia seperti garment, alas kaki, tekstil, furniture, dan udang, itu menjadi produk yang Indonesia mendapatkan tarif biaya masuk lebih tinggi dibandingkan beberapa negara pesaing, baik dari ASEAN maupun non-ASEAN, negara Asia yang lain. Nah, dengan berlakunya tarif selama 90 hari untuk 10%, maka tarif rata-rata Indonesia yang untuk khusus di tekstil garment ini kan antara 10 sampai dengan 37%, maka dengan diberlakukannya 10% tambahan, maka tarifnya itu menjadi 10 ditambah 10 ataupun 37 ditambah 10. Jadi ini juga menjadi concern bagi Indonesia karena dengan tambahan 10% ini ekspor kita biayanya lebih tinggi karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut. Nah, dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyepakati dengan Amerika akan diberikan langkah-langkah lanjutan dengan tim teknis, baik dari USTR maupun dari Secretary of Commerce, dan ada yang menarik bahwa Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari dan sudah disepakati kerangka ataupun framework acuannya. Dan formatnya pun sudah disepakati, yaitu format dari framework perjanjian tersebut, dan scopingnya termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliabilitas daripada koridor rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi. Nah, hasil-hasil pertemuan tersebut akan dilanjuti dengan berbagai pertemuan, bisa 1, 2, atau 3 putaran, dan kami berharap dalam 60 hari kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Ada tambahan, Ibu? Enggak, cukup. Ya. Baik, terima kasih. Pak Haryo, silakan. Terima kasih Pak Menko atas materi yang sudah disampaikan. Jadi kami ingin meng-highlight sedikit Pak. Jadi Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima lebih awal, itu yang rekan-rekan media juga perlu ketahui, dan kemudian kita berharapkan perdagangan yang adil dan berimbang. Dan pemerintah Republik Indonesia juga dalam kerangka negosiasi ini juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerjasama pendidikan, sains, dan ekonomi digital, penerapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor, dan juga pentingnya memastikan ketahanan rantai pasok dan menjaga economic security. Pihak Amerika Serikat sudah merespon dengan positif dan dalam 60 hari ke depan bersedia menindaklanjuti dalam level teknis, dalam solusi yang konstruktif dan saling menguntungkan. Demikian rekan-rekan media, dari materi sudah disampaikan. Kemudian mohon izin Pak Menko dan para Bapak Ibu narasumber, kami sudah dari kemarin sudah menyebarkan slide pertanyaan dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon izin kami menyampaikan 3 pertanyaan pertama. Yang pertama adalah dari RRI, Radio Republik Indonesia, dari
Eno. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah ada persyaratan tertentu yang diminta Amerika Serikat dalam proses negosiasi ini? Kemudian dari Stephen dari Agencia IV, kantor berita Spanyol, pertanyaannya adalah, apakah relaksasi TKDN menjadi poin utama dari negosiasi? Apabila iya, apa bentuk relaksasi yang akan dilakukan oleh Indonesia? Kemudian yang terakhir dari sesi pertama ini, dari Investor Trust Maulana Kautsar, ada cukup banyak beberapa pertanyaan. Mohon dijelaskan Pak Menko dan Bapak Ibu narasumber, apakah ada rencana mengeluarkan paket ekonomi untuk dunia usaha menghadapi perang tarif? Jika ada, kapan ini akan dikeluarkan? Kemudian yang kedua, apa yang kita minta dari AS dan apa yang bisa kita berikan kepada AS, Amerika Serikat? Apakah menurunkan defisit perdagangan hingga nol? Kemudian, apakah langkah yang sudah dan akan diambil pemerintah Indonesia dalam bernegosiasi dengan Presiden Trump? Kami rasa 3 dulu Pak Menko, dan beberapa tadi sudah Pak Menko sampaikan dalam materi, mohon bisa jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Silakan Pak Menko. Terima kasih untuk Mbak Eno dari RRI. Nah, tentu Amerika sudah menyampaikan apa yang mereka harapkan. Nah, tentu paket pertama yang terkait dengan tarif yang diharapkan bisa menjadi tarif berimbang. Nah, hal yang sama juga Indonesia meminta, jadi apabila Amerika sudah diberikan tarif berimbang, maka Indonesia juga mengharap kepada 20 produk unggulan Indonesia yang ekspor ke Amerika diberikan tarif yang seimbang pula. Dan tarif tersebut tidak lebih tinggi daripada negara-negara pesaing Indonesia. Yang kedua, terkait dengan non-tarif measures, ada beberapa hal yang diminta, dan untuk itu Indonesia juga sudah menyampaikan dokumen untuk merespons yang terkait dengan non-tarif measure tersebut. Terkait dengan pertanyaan Stephen dari IFI, terkait dengan TKDN, dalam rapat dengan Bapak Presiden meminta format TKDN diperbaiki menjadi incentive base. Nah, tentu dari Amerika ada permintaan terhadap produk-produk tertentu yang secara natur ataupun secara bisnis praktis itu sifatnya bukan import ekspor. Contohnya seperti data center. Nah, itu juga kami sedang perbaiki dan sedang dibuat rekomendasinya. Kemudian tentu TKDN yang di luar ICT itu tentu sampai sekarang belum ada perubahan, namun tantangan Bapak Presiden bahwa ini dibuat yang sifatnya berbasis kepada inovasi dan insentif. Ini sedang akan dibahas nanti oleh tim deregulasi yang segera akan dibentuk untuk memudahkan daya saing dan juga ease of doing business, serta untuk membuat regulasi-regulasi yang tidak menjadi hambatan untuk perdagangan. Dan ini bukan hanya eksklusif untuk Amerika, tetapi kita juga masuk dalam berbagai perjanjian termasuk dalam EU-SEPA. Kemudian juga terkait dengan paket ekonomi, nah ini sedang dalam pembahasan, dan salah satunya tentu yang terkait dengan perizinan impor, terkait dengan API, OSS, terkait dengan layanan perpajakan dan kepabeanan, kemudian juga terkait dengan pengaturan daripada kuota, dan juga termasuk di dalamnya sektor keuangan. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan
Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika. Kemudian Indonesia juga kita minta agar Amerika Serikat memperdalam sektor perdagangan, investasi, energi, dan kerjasama mineral penting, dan juga di sektor finansial atau keuangan dan sektor pertahanan ataupun defense, sektor daripada pendidikan, dan juga kami juga tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field dengan negara pesaing Indonesia, termasuk di negara ASEAN, kita minta ini agar diberikan secara lebih adil, dan juga kita tidak diberikan tarif yang lebih tinggi. Saya rasa demikian, saya kembalikan Pak Aryo. Bisa tambahkan? Silakan Bu. Ya, kalau tadi ditanyakan apakah ada paket-paket ekonomi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi perang tarif. Tadi Pak Menko sudah menjelaskan akan ada paket diregulasi yang komprehensif, tetapi khusus untuk beberapa sektor yang akan terkena dampak, terutama dari perang tarif ini, seperti industri padat karya dan juga industri udang, itu akan sedang dipelajari apa yang bisa dilakukan secara spesifik yang akan dihadapi oleh sektor-sektor tersebut. Dan juga sudah dibentuk juga ya Pak Menko Satgas Tenaga Kerja dan PHK yang juga akan mengantisipasi jika ada dampak dari perang tarif. Sementara kita akan masih dalam negosiasi dan belum pasti apa yang akan terjadi dalam 30-60 hari ke depan. Silakan Pak Haryo. Baik, terima kasih Pak Menko, Bu Mar'i. Jadi yang dapat kami highlight tadi bahwa terkait dengan isu TKDN ini dipertimbangkan untuk dilakukan penyesuaian, terutama dalam non-tarif barrier dengan dibentuknya tim deregulasi. Kemudian untuk pertanyaan paket ekonomi, itu ada tambahan juga dari Ibu Mar'i bahwa diutamakan paket ekonomi yang mempunyai dampak kepada padat karya dengan dibentuknya juga Satgas Tenaga Kerja dan PHK, serta sebelumnya juga Pak Menko sudah menyampaikan bahwa akan ada juga Satgas deregulasi. Kemudian terkait yang kita minta dengan pemerintah Amerika Serikat, tadi sudah disampaikan ulang oleh Pak Menko bahwa di sektor perdagangan, mineral penting, juga penguatan di sektor pendidikan dan sains, serta penetapan tarif yang lebih rendah dari kompetitor. Mohon izin Pak Menko, kami lanjutkan dengan sesi pertanyaan kedua yang sudah masuk dari rekan-rekan media. Yang pertama dari Bisnis Indonesia, Mas Wibi, pertanyaannya, apakah Indonesia akan mendorong impor pangan dari US untuk negosiasi tarif? Jika iya, apa saja dan bagaimana pengaruhnya ke produk lokal dan harapan terhadap swasembada pangan? Kemudian yang kedua dari Bloomberg Technos, Pramesti. Di tengah dua negara besar Amerika Serikat dan China yang saat ini sedang bertarung, Indonesia punya kesempatan terbaik di sektor apa saja dalam sisi negosiasi. Kemudian yang terakhir dari Salma CNBC, ada dua pertanyaan Pak Menko. Yang pertama, apakah ada upaya diversifikasi pasar ekspor guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat, meskipun dikatakan rasio ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hanya sekitar 25%. Kemudian yang kedua dari Salma CNBC adalah bagaimana strategi pemerintah untuk melindungi sektor industri nasional yang berpotensi terdampak langsung oleh pengenaan tarif ini. Demikian tiga pertanyaan di sesi kedua. Mohon berkenan Pak Menko. Ya, jadi yang pertama dari Wibi Bisnis Indonesia, khusus pangan kita
melakukan impor seperti yang saat ini sekarang dilakukan dari Amerika Serikat, yaitu kita impor gandum. Kemudian yang kedua soybean dan soybean meal. Kita tidak akan mengganggu program swasembada, sehingga swasembada pangan sama sekali tidak terganggu dengan apa yang direncanakan dibeli dari Amerika Serikat. Karena selama ini baik itu gandum, soybean maupun soybean meal kita juga import, tetapi tidak hanya dari Amerika Serikat, tetapi juga dari Australia, dari Ukraina dan beberapa negara lain. Nah, sehingga kita hanya melakukan pengalihan daripada import bahan baku untuk pangan tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan tarif antara Amerika dan China. Dalam pertemuan dengan Amerika kita konsentrasi pada bilateral Indonesia dan Amerika. Nah, tentu dalam bilateral Indonesia dan Amerika yang menjadi perhatian adalah yang menciptakan lapangan kerja banyak, yaitu sektor garment, footwear, furniture, dan sektor perikanan. Sedangkan yang lain tentu terkait dengan elektronik. Ini kemarin ada elektronik yang dibebaskan dan ada elektronik yang belum dibebaskan. Nah, kita minta agar ini juga mendapatkan treatment yang sama. Sebagai contoh, HP itu sudah dibebaskan, demikian pula untuk semikonduktor, tetapi belum semua daripada consumer good elektronik. Jadi ini yang termasuk home appliance. Ini yang kita minta agar mendapatkan treatment yang sama. Nah, Indonesia sendiri mendorong bahwa kerangka kerjasama economic partnership ini yang nantinya akan menyelesaikan harmonisasi daripada tarif, baik yang akan diterapkan ke Indonesia maupun yang Indonesia terapkan terhadap Amerika. Kemudian yang terkait dengan pasar ekspor kita itu 10% ke Amerika. Sehingga tentu kita bicara dengan mitra lain, salah satunya tentu kita bisa meningkatkan ke EU, di mana EU kita akan segerakan supaya EU SEPA itu bisa diselesaikan. Kemarin kita dengan Eurasia juga kita punya target sampai dengan bulan Juni. Dan kemarin dalam pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Australia juga menyanggupi untuk menyerap produk Indonesia lebih besar. Kemudian juga dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga mendorong agar aksesi CPTPP ditingkatkan. Karena dengan aksesi CPTPP, maka pasar Meksiko akan terbuka, pasar Inggris akan terbuka, dan beberapa lagi di negara Amerika Latin. Jadi tentu kita akan memitigasi penurunan ekspor ke Amerika akibat tarif yang lebih tinggi. Namun Indonesia optimis perundingan 60 hari diharapkan bisa mencapai harga nilai yang positif. Bu Mari, ada tambahan, silakan. Ya, sedikit saja tambahan mengenai pertanyaan mengenai sektor apa saja yang bisa menjadi peluang di dalam pertarungan tarif yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika. Sebetulnya proses itu sudah mulai terjadi sejak sebelum April 2, di mana sudah terjadi beberapa sektor yang mencari tempat lokasi baru untuk melakukan produksi maupun ekspor ke Amerika seperti garment, footwear, dan sektor-sektor yang padat karya. Dan sebetulnya pemerintah sudah sebelum April 2 pun mempunyai program untuk revitalisasi sektor padat karya dalam rangka menangkap kesempatan dan peluang untuk terjadi relokasi ini. Dan sudah cukup mendalam apa yang dilakukan untuk termasuk memfasilitasi investor investasi yang akan masuk ke dalam sektor ini.
Dan yang penting juga secara umum rantai pasok yang lebih terdiversifikasi, tidak terlalu terkonsentrasi dengan Tiongkok, itu juga akan menjadi peluang di mana Indonesia, maupun karena Indonesia bagian dari kerjasama ASEAN dan kerjasama ASEAN dengan negara-negara seperti Korea dan Jepang dan juga Australia, itu berarti kita bisa mendiversifikasi rantai pasok kita yang akan lebih menguntungkan kita semua untuk bisa masuk ke pasar Amerika. Dan khususnya ada dua sektor yang rantai pasok yang masuk dalam isu security bagi Amerika yang berpotensi untuk Indonesia masuk, yaitu yang terkait dengan critical minerals dan semiconductor. Dan tentunya yang tadi upaya pasar, diversifikasi pasar, Pak Menko sudah menyebut Eropa, itu sangat penting, dan untuk kita menyelesaikan negosiasi IOSEPA secepat mungkin. Tapi di luar itu tentunya mitra-mitra dagang yang lain perlu kita lakukan engagement, termasuk di kawasan kita sendiri dengan kerjasama ASEAN maupun kerjasama RCEP yang memang sudah menjadi bagian dari kawasan kita, dan ini sangat bisa diperdalam dan diperluas kerjasamanya, termasuk untuk diversifikasi dari rantai pasok. Baik. Oke, Pak Haryo silakan. Ya, baik Pak Menko, Bu Mari, Pak Thomas, izin bahwa jadi atas pertanyaan di sesi kedua bahwa bisa ditegaskan bahwa program swasembada pangan tidak akan terganggu dengan adanya kebijakan tarif dari Amerika Serikat ini, serta Indonesia sedang menjajaki pengalihan produk-produk perdagangan yang impor dengan negara lain. Kemudian tadi Bu Mari juga menegaskan bahwa pentingnya mengedepankan rantai pasok. Kemudian tadi ditegaskan juga bahwa ekspor Indonesia hanya sekitar 10% dan Indonesia sekarang sedang aktif untuk membuka pasar perdagangan dengan negara-negara lain di luar Amerika Serikat, IUSEPA, Eurasia, dan juga CPTPP. Demikian, mohon izin Pak Menko, apakah masih ada kesempatan di sesi ketiga? Yang terakhir mungkin Pak Menko, ada beberapa... Terakhir mungkin dua penanya. Tadi ekspor yang 10% itu ekspor ke Amerika saja. Siap, betul Pak. Ya. Bukan 15% tapi 10%. Baik Pak, ada dua penanya. Yang pertama dari kabarbursa.com, Adi Pras. Apa target maksimal dan minimal yang ingin dicapai tim negosiasi tarif? Apakah target tersebut bisa dicapai? Kemudian dari Konita, dari Tirto, apakah pemerintah bisa memastikan daya saing industri Indonesia cukup kuat untuk menghadapi dampak dari perang dagang ini? Izin Pak Menko, demikian ada dua pertanyaan tambahan di sesi ketiga. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaan pertama terkait dengan Target maksimum dan minimum negosiasi sebetulnya ini berjalan. Yang penting Indonesia mendapatkan tarif lebih rendah dan juga terkait dengan tarif yang diberlakukan untuk Indonesia ini seimbang dengan negara-negara lain. Kemudian tentu ada beberapa klaster atau beberapa klasifikasi terkait dengan NTM yang juga level playing field dengan negara-negara lain, termasuk dalam pembicaraan kita dalam IUSEPA, dan juga peningkatan investasi dua arah dan perkuatan daripada supply chain. Jadi kalau target lain tentu kita lihat sesuai dengan pembahasan daripada tim negosiasi yang mungkin akan berlangsung 1, 2, atau 3 putaran. Terkait dengan daya saing, sebetulnya Indonesia dibandingkan negara ASEAN lain selama ini mendapatkan bea masuk lebih tinggi di negara Eropa
maupun di Amerika Serikat, terutama untuk produk-produk tekstil, elektronik, kemudian juga apparel, shoes. Sehingga tentu daya saing kita cukup baik. Oleh karena itu kita mempunyai raca perdagangan positif, termasuk dengan Amerika Serikat, India, dan berbagai negara lainnya. Dan juga bahkan dengan China pun perbedaan perdagangannya semakin lama semakin tipis. Nah, oleh karena itu pemerintah optimis dengan adanya perundingan ini diharapkan hasilnya positif dan pemerintah tidak ingin akan adanya dampak terhadap para pekerja maupun terkait dengan investasi. Demikian, Bu Mari, ada yang ingin ditambah? Tambahan saja, kalau tadi bertanya bagaimana mengenai daya saing Indonesia untuk menghadapi perang dagang ini, mungkin terlepas dari perang dagang, paling baik kita menghadapi situasi yang tidak pasti ini adalah tentunya fokus ke dalam negeri untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing kita. Jadi maka itu sudah disusun dan Presiden sudah memberi arahan untuk kita melakukan paket deregulasi yang komprehensif untuk menurunkan so-called ekonomi biaya tinggi yang tengah dihadapi oleh dunia usaha baik dalam negeri maupun dari investor luar negeri. Itu saya rasa satu langkah yang kita harapkan akan meningkatkan daya saing kita, dan tentunya di jangka menengah ada isu-isu lain seperti infrastruktur, logistik, dan sumber daya manusia, ya, jadi meningkatkan kapasitas dan skill daripada sumber daya manusia kita, dan tentunya juga terkait dengan inovasi dan teknologi. Silakan Pak Arif. Baik Pak, Pak Menko, Bu Mari, Pak Thomas. Jadi atas pertanyaan target yang bisa dicapai, tadi sudah diulangi kembali bahwa Indonesia ingin penetapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor lain, mengambil momentum ini, kemudian juga memastikan ketahanan rantai pasok, dan kemudian juga memperkuat kerjasama pendidikan, sains, dan ekonomi digital. Tadi Bu Mari juga menambahkan pentingnya sudah dibentuk juga Satgas Deregulasi untuk efisiensi dan daya saing, kemudian juga kita juga melihat kepada infrastruktur dan logistik serta sumber daya manusia. Demikian mungkin Pak Menko, Bapak Ibu narasumber, izin udah 3 sesi tanya jawab yang disampaikan. Apakah ada closing remark dari Bapak Menko dan Bapak Ibu narasumber lainnya? Kami persilakan. Terima kasih. Tentu kami masih bekerja, masih bertemu dengan beberapa stakeholder, baik itu kalangan bisnis maupun juga asosiasi yang ada di Amerika yang nantinya tentu bisa membantu Indonesia melakukan pendekatan dengan pemerintah Amerika Serikat. Dan masih ada lagi nanti Ibu Menteri Keuangan akan hadir dalam spring meeting, dan kami akan juga bertemu dengan Menteri Treasury-nya, di mana diharapkan dengan seluruh stakeholder ditemui, maka posisi Indonesia dalam negosiasi ini bisa diselesaikan dalam waktu yang ditargetkan, yaitu 60 hari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menko, Pak Menkyu, dan Ibu Mari. Terima kasih kami ucapkan atas materi yang disampaikan. Demikian juga untuk rekan-rekan media cetak elektronik yang sudah hadir dan masyarakat Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam press konferensi ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa menjawab banyaknya pertanyaan terkait dengan tim negosiasi yang berangkat ke Amerika Serikat. Tadi di penutup Bapak Menko menyampaikan bahwa kita punya waktu 60 hari ke depan dan tim akan terus bekerja sehingga target-target yang kita harapkan bisa tercapai dalam waktu yang telah ditetapkan.